Ribuan peserta seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023 untuk lingkungan pemerintah Kabupaten Sumedang mengikuti seleksi kompetensi P3K di salah satu hotel di Kota Bandung. Seleksi P3K ini dibagi menjadi beberapa sesi untuk seleksi yang digelar di Kota Bandung ini akan berlangsung selama 3 hari mulai hari Jumat hingga Minggu mendatang. Pelaksanaan seleksi calon tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023 berlangsung hari ini. Berbagai instansi telah mengumumkan keperluan formasi mulai dari pusat hingga daerah termasuk di Jawa Barat. Salah satu daerah yang berpartisipasi dalam seleksi tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini adalah pemerintah Kabupaten Sumedang. Sekitar 2.000 lebih peserta seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023 untuk lingkungan pemerintah Kabupaten Sumedang mengikuti seleksi kompetisi P3K yang dibagi 7 lokasi, salah satunya di salah satu hotel di Kota Bandung. Untuk formasi P3K tahun 2023, Pemkab Sumedang menyediakan sekitar 785 lowongan yang dibagi 3 formasi, yakni formasi guru 592, tenaga kesehatan 145 formasi, dan teknis sebanyak 48 formasi. Saya Kepala BKPSDM Kota Sumedang menyampaikan bahwa untuk seleksi P3K formasi tahun 2023 sejumlah 2.709 dan dibagi beberapa lokasi, ada 7 lokasi di lokasi untuk penyelenggaraan seleksi yang kebanyakan difasilitasi oleh Kanbek 3 BKN dan hari ini sejumlah 1.700 sekian dan sampai dengan hari Minggu dan selesai pelaksanaan seleksi ini sampai dengan tanggal 2 Desember. Jadi sejumlah 2.709 ini dilaksanakan sampai dengan 2 Desember. Kuota dari jumlah ini untuk kuota formasi tahun 2023 ini sekitar jumlahnya 780. Bila kita setiap tahun kita ada, mudah-mudahan tahun depan juga masih ada penerima CSN baik P3K mudah-mudahan dengan CPNS-nya tahun depan. Dalam ketentuan Permenpan memang ada tentuan 80% itu untuk honorer, 20% untuk umum. Jadi yang kita utamakan untuk yang honorer itu yang THK 2, ex-THK 2 dan non-ASN. Itu jadi prioritas utama dari prioritas 1 adalah THK 2, prioritas 2 non-ASN, dan yang prioritas umum itu adalah dengan nilainya dengan passing grade, itu sesuai dengan passing grade kalau nilai untuk yang umum. Kalau yang P3 yang non-ASN dan honorer itu berdasarkan peringkat tertinggi yang masuk seleksi, yang lolos seleksi. Harapan kami yang para peserta memang dari awal harus betul-betul terselektif ya, harus dibaca pengumuman secara jelas, ketentuannya seperti apa, persyaratannya seperti apa, jelas sehingga bisa masuk seleksi P3K, seleksi CSN. Itu untuk persiapan selanjutnya setelah lolos seleksi administrasi sehingga ikut seleksi kompetensi, dan di seleksi kompetensi juga harus dipersiapkan juga untuk contoh ikut tryout, untuk bimbingan, sehingga dipersiapkan dengan betul, jangan persiapan sehingga selang-selang juga selang-selang yang diberikan adalah bersifat rahasia, kami tidak tahu ini semuanya rahasia lah, tidak ada yang tahu soalnya seperti apa. Jadi harus latihan tryout secara sering gitu sehingga soal-soal dapat diberikan dengan baik. Berdasarkan ketentuan Kementerian Pan-RB, 80% peserta seleksi P3K tahun 2023 ini diprioritaskan tenaga honorer dan 20% dari umum. BKPSDM Kabupaten Sumedang berharap untuk seluruh peserta yang mengikuti seleksi P3K ini dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, karena proses seleksi ini akan berlangsung secara ketat dan dipastikan tidak ada kecurangan.